Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, logika komputer, kita akan membahas tentang inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan atau melakukan penafsiran dari beberapa proposisi. Inferensi logika komputer dapat juga dikatakan merupakan sebuah ekspresi ide-ide atau penggabungan kembali setiap ekspresi dalam hal kepercayaan sebelumnya dengan suatu kenyataan yang baru. Selanjutnya, tidak dapat dihindari akan mengubah seluruh kepercayaan. Hal ini akan dipegang kuat untuk setiap prediksi ke depan sebagai sebuah keyakinan. Dalam beberapa inferensi, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, namanya adalah modus ponen. Modus ponen itu memiliki dua proposisi yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Proposisi yang pertama adalah jika P, maka Q. Proposisi yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya, jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Ini merupakan proposisi yang pertama, ya, P maka Q, atau implikasi P terhadap Q. Nah, kemudian ada proposisi yang kedua, yaitu P. Artinya, ini harus sama. Jadi, jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. P-nya siapa di sini? Yaitu jika N habis dibagi 2. Maka akan ada proposisi yang kedua, N habis dibagi 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sehingga dari pernyataan atau dari dua proposisi ini kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Jika P maka Q, lalu ada P, maka kesimpulannya adalah Q. Sehingga di sini kita lihat jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. N habis dibagi 2, sehingga kita tarik sebuah kesimpulan, N adalah bilangan genap. Oke, bisa dipahami? Nah, tidak perlu sulit, kita hanya melihat dari formula yang ada di sini. Ya, P maka Q, lalu ada proposisi P. Nah, kalau kita lihat keduanya sama, maka kesimpulannya adalah proposisi yang kesimpulan adalah yang kedua. Kalimat yang dari proposisi pertama dia adalah yang keduanya, ya, Q-nya. Oke, bisa dipahami? Baik. Itu adalah modus ponen. Yang berikutnya ada namanya modus tollens. Modus tollens tidak jauh berbeda dengan ponen. Nah, kalau kita lihat di modus tollens, jika P maka Q, itu proposisi yang pertama, jika P maka Q, lalu proposisi yang kedua adalah negasi Q. Jika P maka Q, proposisi yang kedua adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Itu dia formulanya. Oke, sekarang kita lihat di contohnya. Proposisi yang pertama, jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Itu adalah proposisi yang pertama. Jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Nah, kalau kita lihat di sini, ada proposisi yang kedua, N bilangan ganjil. N bilangan ganjil merupakan negasi dari Q. Ya, negasi dari Q. Q-nya adalah N bilangan genap. Negasinya N bilangan ganjil. Sehingga bisa kita tarik sebuah kesimpulan dalam hal ini adalah N adalah bilangan tidak habis dibagi 2. Jadi kalau kita lihat di sini, P maka Q, lalu ada negasi Q, ingat N harus sama, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Bisa dipahami kira-kira sampai sini? Oke. Nah, yang berikutnya
ada namanya silogisme. Ya, silogisme formulanya adalah proposisi yang pertama, jika P maka Q, jika P maka Q, lalu proposisi yang kedua, jika Q maka R. Proposisi yang kedua, jika Q maka R. Maka kalau kita lihat di sini adalah sama. Ini sama, sehingga bisa kita tarik kesimpulan silogismenya adalah jika P maka R. Jika P maka R. Dengan catatan ya, dengan catatan yang Q harus sama dengan Q. Oke, bisa dipahami kira-kira? Kita ambil contoh. Proposisi yang pertama, jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Itu adalah proposisi yang pertama. Jika N habis dibagi 2 adalah P, maka N adalah bilangan genap adalah Q. Lalu ada proposisi yang kedua. Proposisi yang kedua, jika N bilangan genap, maka N tidak habis dibagi 5. N bilangan genap itu adalah Q, ya, karena sama nih ya, N bilangan genap adalah Q. N tidak habis dibagi 5, N tidak habis dibagi 5 adalah R. Sehingga, kalau kita lihat dari proposisi yang pertama, jika P maka Q, proposisi yang kedua, jika Q maka R, maka kita bisa tarik sebuah kesimpulan adalah P maka R. Berarti P, ya P, N habis dibagi 2. Berarti jika N habis dibagi 2, maka R. R-nya siapa? Ini, N tidak habis dibagi 5. Maka kesimpulannya, jika N habis dibagi 2, maka N tidak habis dibagi 5. Oke, bisa dipahami? Coba perhatikan pelan-pelan. Di mana yang harus diturunkan, di mana yang harus dihilangkan. Itu ya, itulah silogisme. Oke? Baik, berikutnya ada namanya silogisme disjungtif. Nah, apa itu silogisme disjungtif? Dia ada dua kemungkinan. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, proposisinya P atau Q. P atau Q. Proposisi yang kedua, negasi P. Proposisi yang kedua, negasi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Bisa dipahami? P atau Q. Proposisi yang kedua, negasi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Atau boleh juga P atau Q. Proposisi yang pertama, P atau Q. Lalu proposisi yang kedua, negasi Q. Proposisi yang kedua, negasi Q. Kesimpulannya adalah P. Perhatikan perbedaannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya penempatan dan posisi yang berbeda. Kita ambil contoh. Proposisi yang pertama, N habis dibagi 2, N habis dibagi 2, atau N bilangan prima. Jadi N habis dibagi 2 adalah P, N bilangan prima adalah Q. Jadi N habis dibagi 2 atau N bilangan prima itu adalah P atau Q. Nah, kita lihat proposisi yang kedua. Proposisi yang kedua, N tidak habis dibagi 2. N tidak habis dibagi 2 adalah, kalau kita lihat, negasi? Iya, negasi P. Bisa dipahami? Adalah negasi P. Sehingga kalau kita lihat di formula yang ada, kalau P atau Q ada negasi P, maka jawabannya adalah Q. Sehingga di sini jawabannya adalah Q, N bilangan prima. Bisa dipahami? Nah, atau yang kedua, N habis dibagi 2 atau N bilangan prima. N habis dibagi 2 adalah P, N bilangan prima adalah Q. Kalau dia buat sini, N bukan bilangan prima. N bukan bilangan prima. Berarti ini adalah negasi? Iya, negasi Q. N bukan bilangan prima. Dengan demikian, bisa tarik kesimpulan adalah
P atau Q, lalu ada negasi Q, kesimpulan adalah P. Jadi sini P atau Q, sementara sini negasi Q, maka kesimpulan adalah P. Siapa P? N habis dibagi 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Baik, yang berikutnya ada namanya simplifikasi. Ya, simplifikasi juga ada 2 formula. P dan Q itu bisa menghasilkan Q atau bisa menghasilkan P. Ya, P dan Q itu bisa menghasilkan Q atau menghasilkan P. Atau dengan kata lain asalnya, gitu ya. Nah, kita ambil contoh. N habis dibagi 2 dan N bilangan prima. Jadi bisa ditarik kesimpulan N bilangan prima atau N habis dibagi 2. Jadi ada 2 kemungkinan, itu namanya simplifikasi. Ya, jadi unsur bagian dari proposisi tersebut. Oke, bisa dipahami? Baik. Nah, atau yang berikutnya ada namanya konjungsi. Kalau konjungsi sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya. Baik. Nah, konjungsi di sini adalah P, proposisi yang pertama namanya P, proposisi yang kedua namanya Q, maka ada kesimpulan karena dia konjungsi, berarti P dan Q, ya. Kita ambil contoh N habis dibagi 2. Itu adalah P, N bilangan genap adalah Q. Ya, sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan N habis dibagi 2 dan N bilangan genap. Hanya menambahkan kata dan menggabungkan dari semua proposisi yang ada. Oke, saya rasa gampang ini, tidak begitu rumit ya. Nah, lalu yang berikutnya ada namanya konstruktif. Ini agak sedikit panjang. Ada namanya konstruktif. Oke, ini juga tidak begitu repot, namun harus perhatikan dengan sesama ya. Jangan sampai kita salah di dalam menentukan posisi-posisinya. Oke, kita lihat. Proposisi yang pertama, dia nyatakan proposisi yang pertama, jika P maka Q, dan jika R maka S. Itulah proposisi yang pertama. Jika P maka Q, dan jika R maka S. Lalu ada proposisi yang kedua yang merupakan unsur-unsur dari proposisi yang pertama. Siapa itu? P, R. Jadi ada P-nya, ada R-nya. Lalu dihubungkan dengan atau disjungsi. Maka menjadi P atau R. Jadi proposisi yang kedua adalah P atau R. Sehingga ditarik sebuah kesimpulan, bisa ditarik ke sebuah kesimpulan menjadi Q atau S. Bisa dipahami kira-kira? Jadi proposisi yang pertama, jika P maka R, jika P maka Q, dan jika R maka S, itu proposisi yang pertama. Lalu proposisi yang kedua, P atau R, dapat ditarik sebuah kesimpulan menjadi Q atau S. Oke, kita lihat contoh. Proposisi yang pertama adalah jika N habis dibagi 2, maka N bilangan genap. Berarti P maka Q. Jadi, jika N habis dibagi 2, maka N bilangan genap itu adalah jika P maka Q. Dan jika M habis dibagi 4, maka M adalah bilangan komposit. Jika M habis dibagi 4, maka M adalah bilangan komposit. Itu adalah R implikasi S. Jika R maka S. Nah, inilah proposisi yang pertama. Lalu ada proposisi yang kedua yang merupakan unsur-unsur dalam proposisi yang pertama, yaitu P atau R. Kalau kita lihat, siapa P-nya di sini?
Ya, kalau kita lihat P-nya siapa? Oke, kita cek. Nah, ini adalah P ya. Ini P. Nah, ini P-nya. Ini si P. Nah, ini kan si Q ya. Ini Q-nya. Nah, ini Q. Nah, ini si R. Dan ini adalah si S. Ya. Lalu ada unsur-unsur dari proposisi yang pertama. Sehingga kita bisa ambil P atau R. P-nya siapa? Kita lihat P di sini. N habis dibagi 2. Berarti kalau N habis dibagi 2, ini N habis dibagi 2. Nah, inilah N habis dibagi 2. Nah, kalau kita lihat di sini adalah si P. Oke? Nah, lalu dia menggunakan atau R. Atau R. R-nya siapa? Inilah si M habis dibagi 4. Dengan kata lain, P atau R. Berarti ini si P, ini si P-nya, ya. N habis dibagi 2. Atau si R. Siapa R-nya? Ini R-nya. Yaitu M habis dibagi 4. Jadi, proposisi yang kedua itu adalah unsur-unsur dari proposisi yang pertama. Kalau tidak, nggak bisa. Bisa dipahami ya? Nah, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan adalah Q atau S. Siapa Q-nya? Q-nya adalah N adalah bilangan genap. Itu Q, ya. Ini N adalah bilangan genap, adalah Q. Atau S. Siapa S-nya? M adalah bilangan komposit. Inilah dia, M adalah bilangan komposit. Dihubungkan dengan kata atau. Bisa dipahami? Prinsipnya, proposisi yang kedua adalah dari proposisi yang pertama, sesuai dengan aturan yang ada di konstruktif. Begitu dia. Bisa dipahami ya? Karena kalau bisa dipahami di konstruktif, yang berikutnya aman. Tapi kalau ini agak bingung, yang berikutnya nanti makin bingung. Oke, coba dipahami pelan-pelan, tapi kalau sudah kita akan lanjut. Yang berikutnya ada namanya destruktif. Ya, apa itu destruktif? Destruktif, proposisi yang pertama, jika P maka Q, dan jika R maka S. Itulah proposisi yang pertama. Lalu proposisi yang kedua, negasi Q atau negasi S. Artinya, proposisi yang kedua juga merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam proposisi yang pertama. Nah, maka dibuatlah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Kita ambil contoh. Jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Dan jika M habis dibagi 4, maka M adalah bilangan komposit. Itulah proposisi yang pertama. Nah, kalau kita lihat, jika N habis dibagi 2, maka N adalah bilangan genap. Itulah P maka Q. M habis bagi 4, maka M adalah bilangan komposit. Itulah adalah R maka S. Nah, kalau kita lihat, proposisi yang kedua harus bagian dari proposisi yang pertama. Kalau kita lihat sini, N adalah bilangan ganjil. N adalah bilangan ganjil. Ini siapa? Kalau kita lihat, ini merupakan negasi dari Q. Ini kan Q ya? Ini kan Q. Nah, ini adalah negasi dari si Q. Itu negasi dari si Q, ya kan? N adalah bilangan genap, N adalah bilangan ganjil. Atau M bukan bilangan komposit. Ini juga adalah lawan dari si S. Lawan dari si S atau negasi dari si S. Inilah negasi si S. Oke, bisa dipahami? Coba perhatikan.
Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, artinya kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil adalah negasi P atau negasi R. Berarti negasi P, ini si P, berarti negasinya adalah N tidak habis dibagi 2, N tidak habis dibagi 2, atau M tidak habis dibagi 4. Inilah si R. Gitu dia. Artinya memang kita harus teliti dengan seksama ya. Namun sebenarnya tidak begitu repot, tapi jangan sampai kita salah posisi dan salah paham di mana posisi-posisi yang ada. Oke? Itulah jenis-jenis dari inferensi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau memang nanti ada pertanyaan yang masih belum paham, silahkan boleh disampaikan di kolom komen. Oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mudah dipahami, bisa menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.